lahannya jauh dari sini. Yang perlu kita lihat apa jalan, di sini? jalan aja. Oh, dekat sini ya. Ini dekat, kol. yang di samping. Iya. Kubis. Kita belum lihat kubisnya ya. Kubis kalian apa? Iya. Tapi sampai tas panjaran sawit. Saya rasa lahan yang terdekat aja. Iya, iya. Karena saya nguber ke Solo lagi Ambil panjaran sapi dengan pomade. Ya. Bu, tapi maaf, Word sama Mutiara nggak ngefek. Bener nggak bohong saya? Ada tuh jeruknya. Terus kita intinya pakai pupuk ini cuma siram 3 kali, apa itu? Semprot 3 kali, langsung berbunga. Ini apa? Yang video ini istri saya sendiri. Tanyakan, bener nggak bohong saya? Dia masalah tiap saya gini-gini ikut terus. Jadi cair apa bubukan itu? Cair. lebih cepat meresap kalau cair. Semprot, Pak. Orang yang bukan isor tapi disemprot daun. Betul. Daun apa wortel itu kan biasanya kalau apa terlalu subur Iya. itu kan banyak Belur. daunnya belur, berarti bawahnya ubinya itu kurang besar. Iya. Untuk untuk memperbesar ubi tadi, kemudian memperpendek daun itu gimana? Nah, jadi Kan begini. kebanyakan daun yang Betul. Jadi gini ya Pak ya. Ini yang sebenarnya bukan apa-apa tapi petani perlu edukasi. Iya. Ketika dia melihat pupuk, dia melihat di label itu kan gambar bagus Pak. Iya. Tapi pupuk ini untuk membesarkan buah, daun atau batang. Ketika dia untuk itu adalah umbi atau buah yang di dalam tanah disebut umbi, itu yang kita dorong pertama itu apa kan begitu Pak? Sehingga jangan saya, ini daunnya banyak tapi buahnya kecil. Itu karena dia tidak berimbang. Jadi kalau didorong itu dorong umbinya, dorongnya apa yang didorong duluannya. Seperti contohnya jeruk. Kita mendorong duluan itu menurut pertumbuhan. Setelah dia tumbuh, ini mau saatnya bunga, dorong bunga. Setelah bunga berbuah itu, maka pembesaran. Setelah pembesaran itu adalah manis. Ya kan? Nah, baru tahan terhadap penyakit. Nah, ini di wortel itu yang dibutuhkan ini, tapi daun itu akan muncul. Pada saat itu, yang kami lakukan itu adalah sesuatu yang di dalam pupuk yang sudah diformulasi sehingga dia dorong buahnya walaupun daunnya yang ada. Sehingga yang didorong buahnya itu adalah unsur apa? Nah, itu pupuk khusus. Ada. Sehingga jangan tanamannya tumbuh, daunnya besar tapi buahnya nggak ada, yang mau diambil buah atau daun. Kan buah. Ini pertanyaan yang sangat jenius, Pak Bapak. Sehingga kalau pupuk untuk wortel berarti pembesaran terhadap buah, unsur apa yang ada itu kan kita yang tahu. Tapi yang penting memenuhi bahwa Pak ini buahnya kecil kok daunnya banyak. Oke, kita siapkan ya untuk dorongnya umbinya atau buahnya akan di dalam. Walaupun daun juga tumbuh. apa buat fungisida atau apa ya? Ya, Itu malah merusak tanah gitu loh. pakai fungi apa Pak? Kimia. Atau Kimia sing apa kayak Raglo, Ya, oke begini Pak. Fungi semua yang dibuat itu sudah melalui penelitian yang baik, walaupun kimia. Ya, kita tidak merendahkan. Akan tetapi bisa terjadi bahwa fungi itu secara umum ya itu kan untuk penyakit ya. Nah, tetapi bisa terjadi fungi itu tidak cocok dengan tanaman itu, tapi dia cocok tanaman lain. Hanya secara umum petani membaca adalah fungi dipakai dihantam semua tanaman. Belum tentu tanaman itu cocok dengan fungi itu. Oleh sebab itu, baik, pertanyaan yang sangat bagus. Kita akan membuat fungi yang mana organik yang kita akan dapat uji cobakan. Karena tadi ada kendalanya itu. Makanya yang saya jelaskan bahwa tidak semua pupuk cocok pada jenis semua tanaman. Dia harus spesialis. Tapi secara umum pupuk memberikan. Tapi mungkin di sini unsur N-nya harus minta lebih tinggi. Kalau N tidak tinggi, dia jadi tapi tidak besar. Jadi harus paham tentang kalau yang pupuk untuk ini, bawang ini apa?
Zat apa atau apa yang membuat dia lebih besar di dalam, yang lebih dominan, maka unsur apa yang kita tingkatkan dalam pupuk. Sehingga kalau pupuk bawang mungkin nggak lain pupuk ini, tapi secara umum rata-rata. Makanya kita bermain di pupuk istilahnya pupuk lengkap, ya kan. Nah, jadi kalau ini terhadap umbi harusnya ini, ya, itu ilmunya ada. Tapi itu laporannya sangat bagus, sehingga wah Pak, kok ini pupuk umbinya kecil, daunnya besar. Nah, padahal saya mau panen umbi. Itu kita ada siapkan, ada. Jadi ada beberapa yang misalkan akan terfokus ke, ini untuk tanaman umbi-umbian, berarti umbinya dibesarkan bukan daunnya, ya kan? Ya. Itu yang tadi Bapak masukkan kan? Ya. Sebagaimana jeruk. Nah, karena ini umbi-umbian, maka dia butuh warnanya harus bagus, cerah. Dia butuh manis. Nanti saya ukur tingkat manisnya berapa. Saya bandingkan dengan selama ini, Bang Bapak panen. Ini dia jadi, tetapi ada unsur-unsur dia tidak manisnya kurang, katakanlah umbinya, warnanya kurang. Nah, nanti itu urusan kita. Jadi masuk pupuk kita lihat, kita uji, hingga bahwa ini loh tanpa ini dan tanpa ini ya Pak. Nah, itu sudah sampai teknis. Baik, masukan itu saya sudah paham, dan itu memang kendala. Hanya bedanya ini terhadap hotel. Di sana terhadap jeruk. Pak, ini musim hujan jeruknya besar tetapi tidak manis. Ini ada pupuk yang akan meningkatkan, tambah sedikit nilai untuk dia lebih manis. Seperti ini juga nanti warna dan sebagainya. Baik, itu masukan yang sangat bagus, dan ini biar supaya kita ya bisa meningkatkan mutu atau kualitas dari pupuk kita. Karena saya main ini tim, saya ada tim, ada di atas saya ada lagi Pak. Jadi saya juga lagi belajar juga Pak. Sekarang yang ada paling tidak sudah ada sedikit perubahan. Nanti masukan ini yang membuat kita untuk lebih banyak belajar. Artinya kami tidak ahli amat Pak, tapi kami juga belajar Pak. Makanya percobaan, mencoba. Tapi bukan coba asal coba Pak, sehingga menjadi korban tanaman orang. Jadi coba sedikit naik dosis, naik seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak masukannya. Terima kasih. Ya, semoga Pak RT itu intinya dari Bapak Sinten. Pak Barikin itu intinya kemarin juga coba saya masalahnya waktu itu ngumpulkan, beliaunya nyoba cabai yang katanya jenengan kuning, ini akhirnya dicoba Pak, hasilnya juga bagus. Cabai ini Pak ya, cabai ini nggak empuk, nggak keras, cabainya itu Bu, keras Bu, jadi buahnya keras, bukan lembek, biasanya lembek itu, tapi keras ini. Jadi kalau masalah cabai pernah nyobi. Jadi sebelum di demplot, tapi beliaunya langsung coba, akhirnya ya alhamdulillah enggak. Baik, saya tambahkan singkat aja ya. Saya lihat kita ini hasilnya ya Pak. Saya nggak perlu kasih tunjuk merek ya Pak ya. Di dalam proses resmi semua tadi dari Jakarta udah bel, masih kurang data 2, saya udah masukkan. Jadi contoh ya, saya yang sebutkan ya. Ini untuk protek terhadap hama ya, perlindungan ya, jenis pestisida ya. Jadi artinya saya menjelaskan ada beberapa produk, hanya kasih informasi nama saja. Yang kedua Pak, ini ya untuk pertumbuhannya ya, secara umum orang bilang biobooster ini Pak ya, yang tadi Bapak katakan untuk umur besar dan sebagainya Pak ya. Ini untuk pengamanannya Pak, ini senjatanya untuk kalau ada hama. Nah ini yang tadi Bapak katakan kenapa dia besar, buahnya ini oke seperti ini, inilah pendorongnya Pak. Jadi sebenarnya ini ada 3 pilar yang mendorong tanaman-tanaman Bapak secara organik untuk pertumbuhan yang hasilnya akan maksimal seperti ini. Seperti itu Pak. Ada aturannya sendiri-sendiri. Nanti ada lagi Pak, dia sampai main percuma kalau dia besar tapi aromanya nggak ada. Ada ilmunya lagi, meningkatkan aromanya. Jadi ilmu pertanian itu luas, sehingga kita peneliti itu ada banyak ilmu tanah, ilmu tanaman, ilmu hama, dan sebagainya. Itu saya tidak terlalu kuasai semua. Saya fokus dulu ke sini. Apa gunanya bawang itu besar tapi aromanya kurang? Lah gimana tahu bahwa aromanya? Ada lagi, ini saya masukkan lab bahwa apakah dia punya aromanya, ada alatnya untuk ukur. Begitu nanti dicabai, walaupun besar tapi kalau nggak pedas, ukur dari mana? Masuk di lab. Tingkat pedasnya tidak pakai ini dan pakai pupuk lain, dan kita tidak menjelekkan pupuk lain tapi hanya membedakan dan tidak menyebutkan nama. Pupuk A pakai ini cabainya jadi tapi pedasnya kurang, ada alatnya.
tingkat ukur kepedasan warnanya dan sebagainya. Nah, karena kita mau tingkatkan ini kualitasnya baik, harga pun terjangkau kalau dia masuk ke dalam bisnis resmi perizinan pemerintah menjadi satu industri. Nah, itu intinya. Sehingga petani juga puas. Petani yang diuntungkan yang disebut multiplier effect. Artinya banyak efeknya. Mudah didapat, mudah dipakai, mudah perawatannya karena dilengkapi dengan bahan-bahan tertentu. Ya, mungkin seperti itu Pak ya. Terima kasih. Ini betul di sini masalah betul. Apel tutul betul. Bang, apel yang tutul itu gimana yang dulu sama dia? Yang obatnya sudah ketemu itu loh. Oh iya Pak. Iya. Jadi Pak itu ada dua Pak. Pertama karena cekaman, ya. Yang kedua itu, ya, penyakit. Ketika cekaman abiotik dan biotik kena dan penyakit, itu sama dengan orang sudah kanker ganas. Seperti itu. Artinya komplikasi. Sehingga kita harus menyelesaikan tahap demi tahap. Atau step by step. Kalau Bapak nonton itu step by step, tahap demi tahap. Pelenik langsung besar. Ya. Saat pelenik itu saat sodol langsung besar. Betul Pak. Jadi memang dia kalau kena hama seperti itu Pak, itu sebenarnya yang saya bilang tadi. Kalau virus, kita tuh bukan mengobati Pak, tapi kita mencegah. Nah, Bapak tahu kemarin corona itu banyak yang mati kan, walaupun ada yang selamat. Karena itu adalah datang dan virus itu paling banyak itu adalah cepat bekerja, ya, cepat sekali. Dia lebih cepat dari beberapa ini. Sehingga orang takutkan tuh virus bukan hama. Karena virus itu adalah kita harus mencegah yang tenang. Apel tutul. Dia. Iya, ini sebenarnya hampir-hampir sama Pak. Hanya kita harus tahu karakternya tanaman. Sehingga ini kita kasih jangan sampai menjadi toksin atau racun ketika dia melekat berlama-lama di sini. Dia selamat, tetapi racunnya tertinggal dan orang yang makan itu bisa menyebabkan efek-efek jangka panjang. Jadi kemarin memang saya sudah ambil, saya sudah lihat, saya masih pelajari perdalam sehingga saya pakai senjata apa untuk mematikan dia. Seperti itu. Termasuk belum Bang ya? Iya. Termasuk tasik dereng ingkang. Karena memang ini Pak lihat ya, di jeruk itu ada 7 masalah, saya pusing Pak. Saya pusing juga Pak. Tapi ya syukurlah Pak bisa perlahan-lahan. Masalah kalau ingin saya rasa di sini nanti bisa, tapi kita perlahan Pak. Saya berterima kasih karena ada masukan. Ini habis satu gelombang datang gelombang lagi. Nanti kita pelan kita uji di sini Pak. Kita uji sedikit. Nah, jeruknya pun Iya. pun berhasil. Ini betul-betul lagi Bapak insinyur ya. Oh, yang anu Pak Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, niku umur Pak Yul. Iya. Enggak ikut. Iya. Jadi Pak Yul lagi demplot sekarang pupuk dan pestisida kemarin dibawa dengan mobil itu lagi demplot uji coba untuk tanaman merica rambat ya. Merica. Ya, itu ekspor keluar. Saya kemarin juga permintaan dari sawit kita belum bisa, kita masih layani ini karena sawit saya bilang kita harus pupuknya bentuk kompos atau granul yang saya masih teliti di laboratorium, masih lebih kerja. Nanti mudah-mudahan ada lebih cepat dan tidak sulit. Jadi Bapak hanya pegang di saku begini, satu genggaman bisa lempar 1 hektar pakai Pak. Itu kami lagi teliti Pak. Ya. Jadi Bapak nggak pikul-pikul lagi jarigannya Pak. Datang Bapak lempar begini, tuh panjang kok 1 tangan, iya 1 tangan 1 hektar misalnya. Jadi Bapak nggak pusing. Jadi kita pikirkan sampai termasuk kemasannya ramah lingkungan. Nah, itu butuh waktu dan biaya yang diharapkan bisa didukung oleh orang-orang yang memang punya perhatian terhadap petani dan punya dana investasi yang tapi saat ini kita jalankan seperti itu. Paling tidak sudah ada suatu perubahan, ada sangat membantu, ada efektivitas. Nah, kan sebenarnya tasik Jadi masukan-masukan ini menjadi PR ya, pekerjaan rumah catatan saya. Kita pelan-pelan ya Pak ya. Gak apa-apa ada informasi apa informasikan biar saya bisa catat semua sehingga kita bisa koordinasi lanjut ya. Oke Pak, mungkin ada lagi Pak? Tak mudik. Dan Ya, kalau kita apel. iya, kita turun langsung Subur ini. ini enggak maksimal ini Bu. Ini Oh, memang campur belum, ini Bu ya? ini belum pakai pupuk yang Belum kalau ini. Ini pupuk kimia ini. oh Hasilnya enggak kimia ini.
Kalau ada biru-birunya semua. Oh iya. Biru-biru. Ada titik-titik, bintik-bintik gitu. Ini kan sebetulnya sambil kepanggil. Kalau ini kan masalah jeruk niku. Napa niku? Waktu itu wonten lalat jeruk, lalat buahnya. Jadi itu kan kasusnya kan hampir kan. Bulan ini dicapai loh. Parah ya tadi tadi rontok ya tadi. Oh. Ini sudah pakai pupuk. Belum. Ya, bintik kayak ini. Bintik seperti apa, Bu? Iya. Besoknya jadi besar. Ini loh, Kak. Oh. Itu perubahannya jadi besar itu cepat sekali ya, Bu? Iya. Belum ditemukan. Awas, Bu. Kotoran sedikit pada bawahnya. Awas lewat ini loh. Mana? Oh, ini. Ya. Itu. Ayo. Oh, pupuk. Ayo. Terus setelah kayak pupuk itu gitu. Bawang merah itu tadi ya panen di sini. Usianya cuma ya. Usianya cuma 40 hari. Ini kurang katakanlah Kubis kan. katanya cuma kurang 20 hari, Bu. 20 hari. Iya. Tapi dia udah ada nih. Sudah tapi masih kecil. Tapi kecil gitu loh. Tapi daunnya bagus ya, lebar. Iya. Ini cuma ini 45 hari nih, Bu. Cepat ya. 45 hari. Oh, iya. Itulah ulatnya di Jadi ini masih 20 hari lagi panen. Iya. Mati. Yang diberi kemarin itu loh mati. Mati ya? Pahit obatnya. Iya, enggak apa-apa. Aduh. Cepet ya. Kok cocok kan? Cocok ya. Cocok. Iya. Dasar ya itu yang dipakai sana itu obatnya. Jadi Pupuknya bagus sih, Pak John. Satu kali kan nih? coba Pak pegang ini, Pak. 3 kali sempat. Pegang baru di. Coba, Pak. Mas, ini Mas, pegang dulu, Pak. Izan. Di samping situ bisa. Biar Ibu. Loh, Bu Dona. Iya. Ada, Bu. Iya. Bentar. Pak Tris. Bisa lewat. Iya, Bu. Mari, Bu. Iya, pelan-pelan. Iya. Iki rong dino kan. Bisa, Bu. Ya. Ya apa gede. Kan demplot. Iki demplot kan. Ya itu. Oh, bagus ya. Iya, Bu. Bagus loh. Dulu sebelum pakai ini, Mbak, itu pentolan bisa habis dulunya itu. Di sini nggak panen, langsung habis. Iya, ngomong sedikit, Pak. Mau ngomong? Iya. Dulu sebelum pakai obat ini sempat pentolan, nggak bisa panen, gitu dulunya itu. Setelah pakai obat ini langsung bisa melimpah begini, Besar-besar. besar dan subur. Cepat panennya. Yang Ya. biasanya 70 hari ya, Pak? Ya cepat. Ah, ini cuma 40 Nah, hari ini ya? masih umur 45 hari ini. 45 hari. Kurang 20. Ya. 20 hari. 20 hari. 15 hari, Bu. Iya. Kurang 15 hari ya sana. Sekitar 15 hari, 20 hari Panen. sudah panen. Ya kamu. Ya, dengan menggunakan pupuk ini lebih cepat panen, Ya. hasilnya besar. Besar. Bisa Ya, mencapai pupuk 1 organik. kilo lebih ya. Oh, june iki. Wedi jangan. Oke, jadi manfaatnya besar ya buat Besar. petani, menguntungkan sekali ya, Iya, Pak? hasilnya Iya. lebih besar gitu. Iya, hasilnya lebih besar. Oke. Udah? Hari ini kami kedatangan dari
timnya Gibran dan membicarakan tentang hasil pertanian dengan menggunakan pupuk organik yang dibuat khusus oleh peneliti dari timnya Mas Gibran dengan Bapak Sutrisno, Ibu Dona dari tim Mas Gibran dan Ibu Sutrisno di Pujon. Nah, dengan Bapak Sutrisno bagaimana kesan pesan dan mungkin harapan Bapak ke depannya? Harapannya kalau bisa mohon khususnya saudara-saudara kita yang di bawah tolong diperhatikan untuk masalah pupuknya. Ini sehubungan kita juga memakai pupuk organik. Ya alhamdulillah hasilnya juga luar biasa, juga mengurangi waktu panen. Jadi hasilnya sangat memuaskan. Baik, terima kasih dengan Ibu Dona. Harapannya Ibu Dona ke depannya bagaimana? Ya, saya akan segera melaporkan kepada Mas Gibran, ya karena memang relawan masyarakat pendukung relawan masyarakat pendukung Gibran ini yang tadi dari pendukung Ganjar kami beralih ke pendukung Gibran ya. Jadi kami selama ini membuat pelatihan kepada para petani dengan memakai dewan pakar kita ya yang memiliki terobosan di bidang pertanian, yaitu membuat pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia. Sebagaimana kita tahu NPK itu adalah pupuk kimia yang diimpor dari Rusia, dan dewan pakar kami sudah berhasil membuat pupuk organik setara dengan NPK, dan itu akan sangat mudah didapatkan bahan-bahannya, dan hasil panennya seperti kita lihat di depan kita ada apel, juga di sini juga ada tanaman-tanaman sayuran yang sangat besar dan hasil panennya lebih cepat dari yang diharapkan. Nah ini membuat kita bangga bisa melayani masyarakat terutama petani dalam hal kesejahteraan mereka untuk mendapatkan hasil panen 2 kali lipat dan lebih cepat dibandingkan hal yang biasanya mereka dapatkan. Nah saran kami sebagai calon pendukung Gibran kepada para petani untuk dapat kami berikan pelatihan-pelatihan ya, semoga ini dapat didengar secara nasional kepada melalui Mas Gibran ya, untuk diberlakukan secara nasional agar pelatihan ini tidak sampai di Kota Malang saja atau di Kabupaten Malang ini, tapi di seluruh Indonesia supaya mereka bisa terus menikmati hasil dari terobosan ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Iya, dan mungkin ini juga bisa menjadi ketahanan pangan bangsa Indonesia ya. Iya, untuk menuju kepada ketahanan pangan. Iya, saya rasa itu. Iya, dan juga mengurangi impor. Iya, ya. Mengimpor pupuk. Ya, kalau bisa jangan mengimpor lah. Iya. Ya, kita bisa membuat sendiri pupuk organik dengan bahan-bahan yang tersedia di Indonesia, dan itu tidak diragukan lagi karena kita sudah melakukan banyak demplot ya. Relawan masyarakat pendukung Gibran sudah melakukan banyak demplot di beberapa provinsi, di Gorontalo, dan ini ada di Malang juga, ya juga ada di Jogja dan sebagainya. Nah ini dari demplot-demplot inilah yang kami laporkan kepada Mas Gibran untuk segera disonding kepada pemerintah pusat, dan bahkan nanti Mas Gibran juga duduk sebagai wakil presiden. Jadi alangkah baiknya supaya ini segera diberlakukan secara nasional. Terobosan ini dari para dewan pakar kami diberlakukan secara nasional, begitu, untuk kesejahteraan para petani. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu waktunya. Ya. Dengan Ibu Sutrisno, iya, Sutrisno, bagaimana tanggapan Ibu? Hanya minta untuk para petani di Kecamatan Pujon dan sekitarnya meminta yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oh iya, baik. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya.